Assalamualaikum, apa kabar teman-teman hebatku? Bismillah, semakin hari semakin hebat, semakin bahagia, semakin berkecukupan, semakin tenang, semakin baik, semakin ridho dengan takdir yang sedang dijalani. Percaya Allah tahu yang terbaik untuk kita hambanya. Di saat kita hanya mampu menebak-nebak apa yang akan terjadi esok hari, sungguh Allah sudah mengetahui, tidak ada yang luput dari perhatiannya. Teman-teman, jika hari ini ada yang sedang terluka hatinya, semoga ini akan menjadi modal untuk engkau disayangi Allah. Apapun yang hilang, apapun yang pergi, semoga digantikan dengan sebaik-baik pengganti. Amin ya robbal alamin. Teman-teman seneng banget akhirnya bisa upload video lagi ya. Jadi ceritanya tuh gini teman-teman, kemarin tuh udah mau upload, tapi dilihat-lihat kayaknya masih ada yang kurang deh. Akhirnya dientar-entar. Ntar aja deh gitu kan, nunggu moodnya enak dulu dan lain-lain. Malah kebablasan, malah jadi males. Kenapa sih harus seperfeksionis itu? Padahal orang-orang juga kan nggak ada yang nuntut kesempurnaan ya dari video-video saya, gitu kan ya. Akhirnya ya udahlah, Bismillah, upload deh. Nah, dari kejadian itu saya kayak ke trigger gitu loh. Jadi inget zaman dulu banget. Saya itu kayaknya termasuk orang yang perfeksionis, yang apa-apanya tuh harus sesuai dengan bayangan saya. Kalau target saya di angka 10 ya saya harus sampai di angka itu. Kalau enggak ya minimal di angka 9 lah. Kalau saya bilang ini harus lurus, ya harus lurus. Tapi lama-lama kok capek ya. Beneran deh, jadi orang yang perfeksionis itu capek banget. Karena biasanya standarnya ketinggian. Saya pernah ada cerita, ini udah lama banget tapi masih ingat. Jadi kita tuh lagi kumpul-kumpul dulu, terus ada salah satu teman kita gitu ya, cowok nih bilang, saya sih lagi nyari calon istri, tapi saya pengennya dia itu putih, tinggi, dan langsing. Terus teman-teman kan pada nyautin kan, kalau gak gemukan dikit gimana? Enggak mau. Kalau dia hitam manis deh gitu, gak putih-putih banget gimana? Enggak, pokoknya harus putih. Terus kalau dia gak terlalu tinggi, segini-segini gitu kan. Terus enggak, pokoknya harus tinggi sekian sentimeter kayak gitu. Terus kan ada temen yang agak-agak sebel banget gitu dengernya ya. Terus akhirnya dia bilang, oh ya udah kalau gitu saya saranin mendingan kamu nikahin bihun. iya juga sih, bihun itu kan tinggi, putih, langsing. Selain itu biasanya orang-orang perfeksionis itu sering protes sama diri sendiri dan juga kadang-kadang berlebihan. Jadi ke diri sendiri tuh kayak ke musuh gitu. Kayak misalnya ada kejadian apa terus bilang deh, duh bodoh banget sih aku, kenapa sih gini aja aku gak bisa? Duh bodoh banget sih aku, masa kayak gitu aja gak tahu? Si perfeksionis ini ternyata takut banget sama yang namanya bikin kesalahan. Kebanyakan mikir kalau mau mengerjakan sesuatu. Kalau diibaratkan nih ya, kayak anak-anak yang lagi belajar jalan, terus ikutan lomba lari gitu ya. Garis finishnya tuh ada ibunya di sana. Nih anak-anak walaupun baru belajar jalan langsung lari aja karena ngejar ibunya kan. Ada yang sempoyongan, ada yang jatuh, bangun lagi, lari lagi, jatuh lagi. Ada yang masuk jalur orang lain gitu ya, disorakin sama teman-teman yang lain. Dia nangis, tapi akhirnya dia lari lagi masuk jalurnya dia. Tapi ada salah satu anak yang ternyata masih di garis start, lagi merhatiin teman-temannya lari sambil mikirin, kayaknya aku lebih bagusnya lewat sini deh larinya. Ntar udah berapa langkah aku loncat, terus aku belok sebelah sini, nanti di kanan, kayaknya itu harusnya aku gak boleh injek deh. Terus aku ambil sini, sini. Sementara dia mikir, teman-teman yang lainnya udah nyampe ke ibunya, dia masih di garis start. Waktunya tuh habis cuma untuk mikirin langkah dia, strategi dia, gimana caranya bisa nyampe ke finish. Seingat saya ya, pengalaman saat pernah jadi seorang yang perfeksionis itu kayak gampang stres, makanya capek banget. Stres kenapa? Stresnya dibikin sama diri sendiri, targetnya yang bikin diri sendiri gitu. Nggak ada juga yang nuntut. Misalnya kayak masalah nilai deh, orang tua tuh nggak pernah nuntut harus nilainya 100. Tapi diri sendiri memasang target itu. Akhirnya ketika nggak nyampe, misalnya cuma sampai di angka 85 nilainya, stres, pusing, mikirin kenapa sih kok nilainya segitu, kenapa sih kok bisa kalah sama si itu gitu. Padahal sebetulnya ya udah dijalanin aja, yang penting kita kan udah berusaha ya, masalah nanti hasilnya gimana ya udah emang udah segitu rezekinya gitu. Ketika ada salah satu teman yang bilang kayaknya kamu perfeksionis ya orangnya gitu, saya sempat denial, sempat nyangkal
Kalau ada yang nilai saya perfeksionis, karena sebagian nganggap orang perfect itu hidupnya rewel, cenderung ribet gitu ya. Apalagi kalau udah nuntut orang lain, aduh kayak nyebelin banget. Tapi emang iya sih. Apalagi ketika kita jadi orang yang perfeksionis, terus kita nuntut orang lain menuhin standar kita. Fix, bakal banyak banget orang yang gak mau berurusan sama kita. Jadi orang perfeksionis itu jelek ya bun? Nggak juga ya, kan ada tuh kerjaan-kerjaan yang emang membutuhkan sikap perfeksionis. Kayak misalnya dokter. Saya pernah ketemu dokter, jadi beliau praktek sendiri di rumah. Nunggu antrian lama banget gitu ya, satu pasien itu sampai ada 45 menit. Oh ya Allah, saya itu antrian keberapa. Tapi ketika nama saya dipanggil, beliau itu benar-benar teliti banget, pakai stetoskop itu sampai lama, sampai benar-benar yakin, nggak yang cuma ditempel-tempel terus kelar, resep gitu ya, ngasih obat, enggak. Ini benar-benar deh, beliau tuh sampai yang detail banget, seolah-olah beliau nggak mau sampai salah diagnosa, yang akhirnya nanti salah penanganan, salah ngasih obat, dan itu keren banget. Atau misalnya pilot, emang kita mau diajak terbang sama pilot yang asal-asalan? Atau misalnya kayak gini, harap pastikan sabuk pengaman Anda terpasang dengan benar. Tapi kalau nggak mau pasang, nggak apa-apa juga sih. Nah, nggak mungkin kan? Atau pilotnya suka-suka aja ambil jalur penerbangan. Maunya dia di sebelah mana gitu, nggak mau ngikutin aturan. Aduh, gimana kalau papasan sama pesawat yang lain coba? Atau arsitektur. Emangnya nggak perlu ngitung gitu ya, kanan kirinya harus simetris. Mana kalau misalnya mereka asal-asalan tuh. Oh, tembok yang sebelah sini 3 meter, yang sebelah sini 2 meter lebih 80 cm lah, nggak apa-apa, beda 20 cm doang. Mau jadi kayak apa bangunannya? Pekerjaan-pekerjaan yang menuntut perfeksionis ya memang harus, yang mengerjakan juga harus punya mental perfeksionis, nggak bisa asal-asalan. Tapi kalau untuk kehidupan sehari-hari, jadi orang perfeksionis itu capek. Ini ada beberapa contoh yang mau saya ceritain ya, kasus-kasus, bukan kasus, maksudnya pakai cerita-cerita aja lah gitu. Kan saya udah ngerasain nih gak enaknya, capeknya jadi orang perfeksionis itu gimana. Dan akhirnya lambat laun meskipun butuh waktu yang lama, akhirnya bisa lebih santai gitu ngadepin kejadian-kejadian di dalam hidup. Saya sadar bahwa Allah menciptakan kita udah satu paket kelebihan dan kekurangannya. Jadi mau gimana pun saya nggak akan pernah bisa sempurna karena manusia punya batas. Ada satu case atau momen ya atau kasus di mana ketika kita lagi ngumpul-ngumpul kan suka biasanya foto-foto tuh. Ada aja kejadian orang-orang yang maunya tuh kalau foto di salah satu sisi aja, mau kiri aja atau kanan aja. Saya ada temen yang kalau foto tuh dia itu harus selalu di sisi kanan karena menurut dia angle-nya dia bagus di situ. Jadi ketika foto dia lihat hasilnya nggak sesuai sama maunya dia, misalnya fotonya dia kurang bagus, dia nggak peduli sama foto yang lain. Ulang, sampai akhirnya kering deh gigi kita tuh. Cuma buat ngikutin foto yang sesuai sama maunya dia. Perfeksionis itu memang ada sisi positifnya sih ya. Kalau dari misalnya pekerjaan apapun, entah itu di karir atau di rumah, orang perfect itu bagusnya biasanya dia punya daya juang yang tinggi. Berusaha banget gitu, seleranya juga tinggi, terus selalu pengen jadi yang terbaik. Kalau mengerjakan sesuatu itu sungguh-sungguh banget, nggak pernah setengah-setengah. Yang jadi masalah itu ya itu, ketika si perfect ini mencampurkan standar ekspektasi yang tinggi banget untuk dia sendiri ke orang lain. Karena standar orang itu kan beda-beda ya, makanya jadi lebih sering kecewa. Akhirnya daripada hatinya dia nggak tenang, dia nggak ngerasa puas, kadang-kadang terpaksa melakukan sendiri. Kayak contohnya, teman saya kebetulan ya, Masya Allah rezekinya dia punya asisten rumah tangga gitu di rumah. Tapi dia sering bentrok dalam artian sering gonta-ganti mbaknya karena nggak ada yang betah. Terus ngobrol-ngobrol, kenapa sih kok kayaknya gonta-ganti terus gitu. Karena aku tuh ngerasa kerjanya mereka itu nggak pernah sesuai sama maunya aku bun gitu. Emang maunya kayak gimana sih? Dia tuh kalau cuci piring tuh masih yang kayak bau amis gimana sih? Terus kayaknya tuh airnya tuh nggak turun semua. Saya nggak ngerti sih ya maksudnya dia tuh kayak gimana. Terus setrikannya tuh nggak licin, sampai ke tali bajunya itu nggak yang lurus-lurus banget. Nih bagian kerahnya juga masih belum rapi gitu. Terus kalau nyapu atau ngepel tuh kadang suka masih ada kayak pasir kecil-kecil atau rambut gitu. Aku tuh nggak betah kerjaan kayak gitu. Jadi gimana ya?
Terus saya iseng kan bilang, kerjain sendiri beb biar puas. Duh aku tuh udah capek bun, udah kerja, udah punya toko. Masa di rumah aku juga yang harus ngerjain, kan pengennya nyampe rumah tuh pekerjaan rumah udah rapi gitu. Terus saya bilang ya resiko kalau kamu ngerasa selalu nggak cocok sama pekerjaan orang lain, hasil kerjanya mereka, ya kamu malah tambah capek dua kali, udah capek fisik, capek juga mental. Saya bilang bisa nggak sih kalau hal-hal yang kayak gitu tuh nggak usah terlalu dibikin apa ya, dibikin kaku, dibikin ribet. Kan itu sebenarnya nggak apa ya, nggak membahayakan banget gitu ya. Kalau kayak nyetrika ini tali bajunya kurang lurus misalnya atau kerahnya, toh kita juga nanti pakai jilbab kerahnya ketutupan. Atau tali baju nanti juga diikat-ikat. Nggak usah terlalu mempermasalahkan itulah, kecuali memang kita bisa ngerjain sendiri, ada waktunya, ada tenaganya, ya udah dikerjain sendiri, biar nggak capek gitu ya. Capek komplain ya maksudnya. Jangan kita butuh orang untuk melakukan pekerjaan kita, tapi hasilnya selalu nggak bikin kita puas, hasilnya selalu salah di mata kita, tapi kita juga nggak bisa ngerjain sendiri. Duh maaf ya teman-teman, ini nggak tahu kenapa malam-malam kayak gini ada orang nyalain petasan dari tadi nggak berhenti-berhenti. Ya Allah, ujian. Saya nggak tahu ya, kalau orang perfeksionis dengan penyakit OCD itu sama atau enggak, karena kayaknya mirip-mirip ya. Ada teman saya yang dia bilang jangan-jangan aku OCD nih bun. Emang kenapa? Soalnya aku kayaknya gatel banget kalau ngelihat ada barang-barang yang naruhnya itu nggak pas menurut hati aku, menurut mata aku gitu. Kayaknya ganggu, bikin gatel nih tangan pengen mindahin gitu. Bahkan ke tempat-tempat umum gitu, kayak misalnya makan di tempat apa ya, kayak restoran atau warung makan biasa. Kadang-kadang kan ada yang misalnya si pegawainya itu naruh gelasnya ya sembarangan aja gitu kan, ditaruh gitu. Dia tuh sampai ngeliat pengennya tuh pegangannya kalau ada di kanan semua, kalau ada di kiri semua. Saya bilang ribet banget hidup lu gitu. Bahkan dia tuh cerita kalau dia habis pulang groceries ya, belanja bulanan, nyusun makanan atau snack di kulkas itu harus bener-bener rapi kayak yang ada di supermarket itu. Jadi kalau misalnya madep ke depan semua, nggak boleh ada yang belakangnya kelihatan atau depannya kelihatan. Saya bilang emang kenapa sih takut berantem ya, yang satu madep depan, yang satu madep belakang. Kadang dia ikut ketawa gitu kalau saya ledekin, ngerasa dirinya sendiri tuh emang aneh dan lucu gitu. Tapi di sisi lain dia ngerasa bahwa emang salah ya, gue kan cuma pengen rapi. Untuk teman-teman yang merasa dirinya perfeksionis, manusia itu punya keterbatasan ilmu, kecenderungan berbuat salah, dan punya kelemahan fisik. Jadi, jangan terlalu keras ya sama diri sendiri. Videonya sampai di sini dulu ya, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak udah nonton sampai selesai. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.